Jadi pas pre-competition itu kebetulan hari pelaksanaannya itu tanggal 4 November. Kenapa ingat? Karena itu kebetulan berbarengan dengan my birthday tanggal 4 November. Jadi memang ada ada perasaan khusus mungkin untuk pre-com waktu itu. Perasaannya sih jujur kalau aku pribadi dulu belum sepenuhnya siap untuk ditampilkan di depan rekan-rekan dan teman-teman semua yang datang waktu itu. Dulu sih pas awalnya gitu kita talent tuh mikirnya ya udah pre-com paling ya teman-teman di depan teman-teman PSM lain, maksudnya member PSM Unsur yang lain, dan ternyata karena itu dibuka untuk umum, ternyata antusiasnya luar biasa. Pas hari H itu setelah kita kan siap-siap tuh di sini ya di PKM, kita nggak banyak keluar PKM juga. Sini pas keluar tuh ternyata wow, antusiasnya di luar dugaan kita gitu, di luar dugaan kami bahwa oh yang datang ternyata banyak juga gitu, nggak hanya rekan-rekan PSM Unsur yang lain gitu. Ternyata itu yang bikin makin nervous juga pastinya. Sebenarnya kita kan latihan udah lama ya, 3 bulanan gitu, 2 bulanan. Nah otomatis ya kita harus siap gitu kan, sebentar lagi juga akan pelaksanaan lombanya gitu. Jadi pas pre-com itu ya kita suatu buat bahan evaluasian nanti sebelum lomba gitu kan. Jadi pas sebelum hari lomba tuh apa aja nih yang masih kurang gitu, jadi nanti biar kelihatan gitu. Dan juga senang banget gitu bisa diadain pre-com ini tuh. Jadi ya kita tuh lebih tahu kelemahannya nih, tahu misalnya di sini masih ada yang kurang nih, atau jadi bahan evaluasi lah intinya. Saat itu saya ditunjuk sebagai solois. Perasaan saya ketika akan pre-com, karena memang persiapannya itu baru beberapa minggu kalau gak salah, karena ditunjuknya itu emang secara dadakan gitu. Jujur untuk kesiapan sendiri mungkin ketika pre-com saya masih belum siap gitu. Apalagi pre-com ini tidak hanya dihadiri oleh rekan-rekan atau teman-teman dekat saja, tetapi pre-com ini dihadiri oleh aktivis-aktivis seni yang ada di lingkungan kampus, juga di luar kampus. Siap walaupun masih ada hal-hal yang harus dibenahi gitu pas mau ke lombanya itu. Tapi mungkin ini tantangan sih, karena menurut aku pribadi tampil di depan orang-orang yang udah dikenal tuh pressure-nya lebih dari yang tampil di depan orang yang belum dikenal kayak gitu sih. Jadi mikirnya aduh ini malu nih kalau nggak menampilkan yang terbaik di depan orang-orang yang menaruh harapan kepada kita kayak gitu sih. Kalau dilihat dari kesiapan, menurut kami mungkin beberapa orang dari kami sebagai talent ada yang nggak siap, tapi ternyata hasilnya ya alhamdulillah gitu. Pas pre-com itu cukup memuaskan. Semangat juga gitu, karena
yang nonton juga banyak yang kenal gitu, dari keluarga ada yang nonton, teman-teman juga banyak yang nonton. Jadi padahal itu kan diadakannya itu pas malam-malam ya pre-com itu, tapi mereka masih antusias buat nonton kita, jadi makin semangat gitu ke diri akunya gitu. Ada juga dari luar tetap aja deg-degan ada gitu, tapi setelah tampil mah enjoy aja gitu. Wajar nggak sih deg-degan? Wajar kan? Dan mohon ketika sedang tampil harap tidak ada suara ataupun tepuk tangan. Tepuk tangan bisa ya setelah lagu selesai. Karena mungkin ya itu tadi antusias, kita nggak pernah nyangka antusias pun yang mau datang tuh sebanyak itu dan sebagus itu. Jadi aku pribadi sih ngerasa ragu juga gitu. Maksudnya bukan ragu, bisa nggak ya nampilin yang sebaik waktu latihan kayak gitu, bisa nggak ya gini gitu sih. Nervous pasti ada sih, cuman ya nggak tahu gitu nanti pas pelaksanaannya kayak gimana gitu. Tapi ternyata ya benar kata pelatih, kata ya Randy, bahwa kalau udah di panggung pas mau tampil itu segala macam tentang teknis itu udah gak perlu dibahas lagi, itu udah kembali ke kita gimana kita bawain lagu dengan semaksimal mungkin kayak gitu sih. Tapi cukup puas dengan penampilan yang di masih ada kayak gini, kayak oh ini nih pas di sini kayak masih kurang gitu, jadi kayak masih ngerasa gitu masih ada yang harus diperbaiki gitu perasaannya. Tapi agak lega juga sih karena kita udah kayak ya nyobain tampil di depan orang banyak sebelum pelaksanaan lomba itu gitu. Jadi ya udah ada gambaran lah gitu, kayak gambaran buat si lombanya gitu. Sebenarnya puas nggak puas, kalau dibilang puas sih belum ya waktu itu, soalnya kayak masih ada kayaknya tadi kurang ini deh gitu. Tapi dengan adanya pre-com itu bisa kegambar gitu, oh ya nanti teh berarti kurangnya gini gitu, sebagai latihan uji mental juga di depan orang-orang tampil. Serta pada saat itu ada momen dimana setelah kita tampil, kita dikomentari oleh ahli bidang seni di Kota Tasikmalaya, yaitu Ibu Lina, yang pada saat itu beliau hadir dan alhamdulillah komentarnya sangat positif gitu. Beliau juga ada beberapa sedikit saran untuk kita bisa memberikan yang terbaik pada saat hari hari.
karena pas dari awal nyanyi sampai akhir itu benar-benar nggak kerasa ya waktu itu. Kita kan dikasih waktu tuh kalau lomba tuh 15 menit ya. Jadi kita pas prekom itu tampil seakan-akan kita tampil nanti di lomba yang sesungguhnya gitu. Dan setelah nada terakhir dinyanyikan pas prekom itu, kita ada perasaan lega dan deg-degan juga, karena waktu itu kalau nggak salah ada Bu Lina yang kasih masukan atau saran-saran setelah kita tampil. Kita deg-degan juga, gimana nih hasilnya gitu, karena kadang kan buat orang lain mungkin yang awam paduan suara oke-oke aja, bagus-bagus aja gitu kan, entah untuk yang paham kan misalnya ada beberapa nada yang salah pun terdengar gitu. Perasaan sesudah tampil, tentunya lega yang pasti, terus senengnya itu ternyata antusias dari mereka itu sangat baik, terus ada juga kayak komentar positif, terus saran baik dari penonton, baik dari pelatih ataupun siapapun penggiat seni yang memang di bidangnya gitu, ngasih saran ke kita, oh baiknya gini. Dan sekaligus Prekom itu menjadikan bahan evaluasi buat kita. Oh, kita tuh ada kurangnya di sini, ternyata kurangnya di sini. Karena Prekom ke waktu hari H lomba itu kalau nggak salah secara waktunya sekitar kurang lebih hamin seminggu atau 10 hari.